Pemirsa waspada, bukan hanya pabrik narkotika telah menyusup ke perumahan tempat Anda tinggal, namun kini bentuknya telah berubah menjadi rokok elektrik yang asapnya pun wangi. Pemerintah diharap segera bertindak. Dalam sebuah fokus group discussion, Kepala BNN Suyudi Aryo menyebut bahwa vape atau rokok elektrik telah menjadi media baru dalam penggunaan narkoba, termasuk narkoba sintetis. Cartridge vape lah yang menjadi wadah bandar memasukkan narkoba dan NPS. BNN telah menemukan 11 sampel yang mengandung sintetik kanabinoid dan 1 sampel mengandung metafetamin atau sabu. 23 sampel mengandung zat etomidate atau narkotika golongan 2. Vape menjadi pengganti bong, alat isap narkoba, sehingga kesannya orang sedang merokok elektrik, padahal isinya adalah narkotika. Melalui forum group discussion ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bisa berpikir visioner untuk kepentingan bangsa. Para kebijakan yang ingin mendorong bersama adalah rekomendasi untuk pengaturan atau pembatasan yang ketat mengenai peredaran vape atau rokok elektrik di Indonesia dan juga konsumsi vaping yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa harus diatur secara ketat? Karena yang pertama, vape terbukti menjadi media konsumsi narkoba yang sulit dideteksi. Yang kedua, prevalensi penggunaan di kalangan remaja sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, dampak akibat kandungan kimia berbahaya dalam cairan atau liquid vape sudah sangat nyata membahayakan kesehatan. Yang keempat, ditemukan banyaknya penyalahgunaan vape melalui cairan isi atau liquid di dalam cartridge yang mengandung narkotik. Yang terakhir, ditemukan adanya penyalahgunaan gas vaping yang tidak sesuai peruntukannya yang dijual bebas tanpa ada pembatasan. Masyarakat juga diminta waspada lingkungan sekitar agar lingkungan tidak mudah disulap jadi pusat produksi narkotika. Pemerintah didorong untuk melakukan penegakan hukum lebih tegas dan keras menggunakan undang-undang narkotika. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria diduga melakukan penipuan hingga jutaan rupiah. Modus pelaku berpura-pura mengantarkan paket pesanan dan meminta uang kepada korbannya. Kamera pengawas memperlihatkan aksi seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengantarkan paket di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menipu karyawan usaha laundry hingga lebih dari Rp300.000. Saat melancarkan aksinya, pelaku meminta uang sebanyak Rp1.470.000 dengan dalih ada pesanan barang yang akan diantarkan kepada pemilik laundry. Namun penjaga laundry mengaku hanya memiliki uang Rp300.000 di laci meja kasir. Belakangan diketahui jika pemilik usaha terkena tipu karena tidak pernah memesan barang apapun. Pelaku yang sama juga menipu pemilik konter hingga Rp1.500.000 dengan modus yang sama. Aksi pelaku yang belum berhasil ditangkap ini pun terus meresahkan warga karena dalam sepekan terakhir pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda. Jadi dikasih itu yang 370.000 itu, yang dari awalnya minta 1.470.000 seperti itu. Alasannya uang itu untuk apa itu? Pembelian barangnya itu tempat uang laci. Jadi ceritanya dia meminta uang dulu, nah terus diambil uang nanti dia bawakan barangnya. Pelaku mendatangi salah satu laundry yang ada di Citra Garden dengan berpura-pura pemilik laundry tersebut memesan satu laci tanpa uang. Namun karyawan dari laundry tersebut tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga terduga pelaku menyampaikan bahwa uang yang ada saja di situ. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang hingga kini terus meresahkan masyarakat.
Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria diduga maling sepatu ditangkap oleh penghuni kos di Bandung, Jawa Barat. Usai ditangkap bukannya diserahkan ke polisi, pelaku malah diikat dan diberi makan. Ditutup biar nggak ada orang lewat. Lihat tangannya, tunggu dua. Itu. Siap. Aksi pelaku saat mengambil sepatu penghuni kos di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Jadi hari ini kita udah kehilangan 3 sepatu, 2 sepatu NB sama 1 Vans. Nah di sini nih. Sekarang mau cek CCTV siapa yang mau. Ternyata yang mau itu adalah tetangga kosan sebelah. Jadi dia punya temen, nah itu temennya yang ngambil, emang sering kesini. Setelah mengenali pelaku, penghuni kos kompak menyergap dan menangkap pelaku. Mereka pun membeli tambang yang akan digunakan untuk mengikat pelaku. Begitu pelaku keluar kamar, penghuni kos langsung membekuknya. Usai ditangkap, pelaku langsung diikat di tembok. Saat ditangkap, pelaku mengakui tindakannya. Ia pun diminta untuk mengembalikan sepatu yang dicurinya. Pelaku langsung mengembalikan sepatu yang diambilnya. Karena emang niat awalnya buat tahu pelakunya itu sebenarnya pengen emang sepatunya kembali aja lah, nggak ada gimana gitu, nggak pengen dia pukulin atau gimana. Mungkin ya kasih pelajaran dikit-dikit ada lah gitu. Makanya niatnya saya ya udah pas itu ngamanin aja gitu. Pas ketangkap diamanin, ya saya ikat aja gitu. Jadi kayak gitu. Kebetulan jam 12 siang. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa berlanjut ke jalur hukum. Sepatu yang sempat dicuri dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online jadi korban perampokan saat sedang beristirahat di depan ruko yang sepi pukul 3 dini hari. Pelaku menggasak sepeda motor korban. Aksi perampokan terhadap Arsan Ebin Sahareva, seorang mahasiswa yang juga menjadi driver ojek online, terjadi di halaman ruko di kawasan Pasar 10 Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera pengawas, 3 orang pemuda berboncengan menggunakan 1 motor mendatangi korban dan merampok motor korban yang tengah beristirahat setelah mengantarkan penumpang pada dini hari. Korban yang kalah jumlah dan ditodong dengan senjata tajam seketika tak berani melawan. Motor korban berhasil dibawa kabur para pelaku. Nahas, STNK dan buku kepemilikan motor ada di dalam jok motor yang berhasil dirampok para pelaku. Lalu selalu tetap nodong aku pakai pisau. Aku udah chip duluan, udah drop duluan kan, udah terkejut. Akhirnya ya mundur lah aku ke belakang, di pojokkan lah di sudut ruangan. Pojokkan sudut ruangan, udah dapat motor. Sempat mereka teriak, udah itu. Kenapa dia sempat teriak? Karena memang dia udah sempat minta HP sama tasku, tapi aku tetap mundur ke belakang, jadi tersudutkan. Akhirnya temannya lari aja, yang penting mereka udah dapat motor katanya. Kini korban akan melaporkan kasus perampokan ini ke polsek terdekat dan berharap pelaku dapat ditangkap karena motor tersebut digunakan untuk mencari uang agar tetap bisa berkuliah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan bocah perempuan menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan karyawan perkebunan BUMN di Asahan, Sumatera Utara. Modus pelaku mengajak korban jajan di warung. SS, pria berusia 50 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Asahan atas kasus pencabulan dan pelecehan kepada anak-anak di bawah umur. Pelaku ditahan setelah pengakuan 4 korban anak di lingkungan sekitar pelaku tinggal. Mengejutkan, korban pencabulan semakin bertambah. Sebanyak 8 anak didampingi keluarga dan anggota DPR melaporkan tersangka ke Mapolres Asahan. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, anggota DPR, mengatakan kejadian ini merupakan perbuatan keji terhadap anak dan butuh perhatian serius.
juga udah ketemu, saya datangi kantor pelindungan anak Indonesia di Jakarta, dan mereka juga akan memberikan perhatian khusus terhadap ini. AKP Immanuel P. Simamora, Kasat Reskrim Polres Asahan mengatakan akan menerima laporan para korban dan akan dilakukan pendalaman kembali. Bagi informasi bahwasanya terhadap pelaku sudah kita tindak lanjuti, kemarin sudah kita tahan dan saat ini sedang dalam proses pemberkasan untuk pengiriman berkas perkaranya ke TPU. Sejauh ini laporannya baru 1, tapi atas 4 korban yang sudah kita tangani atas penahanan yang saat ini. Atas kejadian tersebut, keluarga korban meminta pemerintah daerah dan pusat mengawal kasus pelecehan ini dan menghukum pelaku dengan hukuman setimpal perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berdalih iseng, seorang karyawan minimarket terpergok merekam seorang pengunjung di toilet. Pelaku ditangkap polisi. Aparat kepolisian dari Polsek Rapocini menangkap seorang pria karena diduga merekam pengunjung wanita secara diam-diam di dalam toilet sebuah minimarket di Kota Makassar. Aksinya terbongkar saat korban curiga melihat ponsel di atas ventilasi. Korban kemudian mendengar langkah kaki seseorang berlari menuruni tangga. Saat diperiksa, ternyata dalam ponsel pelaku terdapat video rekaman korban. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Rapocini. Ia mengaku merekam korban dengan dalih hanya iseng. Pelaku merupakan karyawan toko sehingga memahami situasi dan kondisi lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan mencopot paksa spion mobil di Jakarta Barat. Diduga amarah pria tersebut memuncak karena cekcok dengan pengendara mobil. Ya, pemirsa, perhatian pengendara yang melintas di kawasan Jakarta Barat teralihkan oleh mengamuknya seorang pria parubaya di dekat sebuah mobil. Pelaku yang tampak tantrum kemudian mencopot paksa spion mobil dengan sekuat tenaga dan melemparkannya begitu saja ke arah kaca mobil. Sementara wanita yang berada di sampingnya dengan sabar menenangkan pelaku. Hingga akhirnya seorang petugas TNI berseragam loreng yang kebetulan melintas membantu menenangkan dan berhasil membujuk pelaku untuk ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan. Belum diketahui penyebab awal terjadinya insiden yang menarik perhatian para pengendara ini. Ya, jelang Ramadan harga daging sapi melonjak di Pasar Senen Jakarta Pusat. Informasi yang usai jeda berikut.